Hai semuanya. Pada presentasi hari ini, kita akan mengeksplorasi peranan transformatif kecerdasan buatan (AI) dalam revolusi analisis data genetik. Perkembangan pesat dalam teknologi sequencing DNA telah menghasilkan volume data genomik yang luar biasa, menciptakan kebutuhan akan alat-alat analisis yang lebih efisien dan akurat. Kita akan melihat bagaimana AI, khususnya deep learning, mengatasi tantangan ini dan membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru dalam bidang genetika, kedokteran, dan biologi. Materi yang akan dibahas meliputi kriteria utama dalam memilih teknologi informasi yang sesuai untuk pembelajaran biologi, kriteria utama dalam memilih teknologi informasi yang sesuai untuk pembelajaran biologi, dan aplikasi yang relevan untuk membantu memfasilitasi penyusunan skripsi dan artikel. Kriteria utama dalam memilih teknologi informasi yang sesuai untuk pembelajaran biologi. Relevansi dengan kurikulum. Kriteria ini menilai sejauh mana suatu tim mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan materi yang tercantum dalam kurikulum biologi. Tim yang baik harus mampu mengintegrasikan konten kurikulum secara efektif, memperkuat konsep-konsep kunci, dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Contohnya, aplikasi simulasi interaktif yang menggambarkan proses fotosintesis dengan detail, lengkap dengan animasi dan penjelasan yang sesuai dengan buku teks dan standar kurikulum. Kedua, kemudahan penggunaan, user-friendly. Kriteria ini menekankan pentingnya antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami, baik oleh siswa maupun guru. Yang user-friendly mengurangi hambatan teknis, memungkinkan pengguna untuk fokus pada pembelajaran, dan meminimalkan kebutuhan akan pelatihan yang rumit. Contohnya adalah platform pembelajaran online dengan navigasi yang sederhana, ikon-ikon yang jelas, dan instruksi yang mudah diikuti. Ketiga, efektivitas pembelajaran. Kriteria ini menilai dampak terhadap peningkatan pemahaman, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Yang efektif harus mampu memfasilitasi pembelajaran aktif, mendorong eksplorasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya, penggunaan virtual reality (VR) untuk memvisualisasikan struktur sel 3D, memungkinkan siswa untuk menjelajahi dan memahami kompleksitas sel secara mendalam. Keempat, aksesibilitas dan keterjangkauan. Kriteria ini mempertimbangkan kemudahan akses TI oleh siswa dan guru, serta biaya yang terkait dengan penggunaan TI tersebut. TI yang ideal harus dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi atau lokasi geografis mereka. Contohnya, aplikasi mobile gratis yang dapat diunduh dan digunakan di berbagai perangkat. Terakhir yaitu keamanan dan privasi. Kriteria ini menekankan pentingnya perlindungan data siswa dan keamanan penggunaan TI. TI yang aman harus memiliki kebijakan privasi yang jelas, sistem keamanan yang kuat, dan mekanisme perlindungan data yang andal. Contohnya, platform pembelajaran online dengan enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan kebijakan privasi yang sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Jenis aplikasi, perangkat lunak, atau teknologi informasi yang relevan dengan tema pembelajaran mendalam, deep learning, pada mata pelajaran biologi. Yang pertama, AlphaFold DeepMind. AlphaFold adalah sistem AI yang dikembangkan oleh DeepMind yang menggunakan deep learning untuk memprediksi struktur protein dari urutan asam amino. Struktur protein sangat penting untuk memahami fungsi biologis dan interaksi molekuler. Dalam konteks analisis data genetik, AlphaFold memungkinkan peneliti untuk memprediksi struktur protein yang dikodekan oleh gen-gen yang diidentifikasi dalam data genomik. Ini membantu dalam memahami bagaimana variasi genetik dapat memengaruhi struktur dan fungsi protein, serta bagaimana mutasi dapat menyebabkan penyakit. Penerapan dalam deep learning pada analisis data genetik yaitu 1. Memprediksi dampak mutasi genetik dengan membandingkan struktur protein yang diprediksi untuk varian genetik yang berbeda,
peneliti dapat mengidentifikasi mutasi yang kemungkinan besar memengaruhi fungsi protein dan menyebabkan penyakit. 2. Mengidentifikasi target obat baru. Struktur protein yang diprediksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi situs pengikatan obat potensial dan merancang obat-obatan yang menargetkan protein tertentu. 3. Memahami interaksi protein. AlphaFold juga dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana protein berinteraksi satu sama lain, yang penting untuk memahami jaringan biologis dan jalur pensinyalan. Kedua, Deep Variant, Google. Deep Variant adalah alat deep learning yang dikembangkan oleh Google untuk mengidentifikasi varian genetik dalam data sequencing DNA. Ini menggunakan jaringan saraf konvolusional untuk menganalisis gambar data sequencing dan membedakan antara varian genetik nyata dan kesalahan sequencing. Deep Variant sangat berguna dalam analisis data genomik berskala besar, di mana akurasi identifikasi varian sangat penting. Dalam konteks pembelajaran mendalam, platform AI untuk simulasi interaksi protein dapat digunakan untuk 1. Meningkatkan akurasi identifikasi varian. Deep Variant secara signifikan meningkatkan akurasi identifikasi varian genetik dibandingkan dengan metode tradisional, mengurangi jumlah positif palsu dan negatif palsu. 2. Menganalisis data sequencing seluruh genom. Deep Variant dapat digunakan untuk menganalisis data sequencing seluruh genom, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi semua varian genetik dalam genom individu. 3. Menganalisis data sequencing sel tunggal. Deep Variant juga dapat digunakan untuk menganalisis data sequencing sel tunggal, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variasi genetik dalam populasi sel individu. Terakhir, pengembangan model prediktif dengan Python dan TensorFlow PyTorch. Python, bersama dengan pustaka deep learning seperti TensorFlow dan PyTorch, menyediakan platform yang fleksibel dan kuat untuk mengembangkan model prediktif untuk analisis data genetik. Penerapan dalam deep learning pada analisis data genetik. 1. Prediksi risiko penyakit. Model deep learning dapat dilatih pada data genomik dan data klinis untuk memprediksi risiko seseorang terkena penyakit tertentu. 2. Prediksi respons obat. Model deep learning dapat dilatih pada data genomik dan data respons obat untuk memprediksi bagaimana seseorang akan merespons obat tertentu. 3. Analisis ekspresi gen. Model deep learning dapat digunakan untuk menganalisis data ekspresi gen dan mengidentifikasi gen-gen yang terlibat dalam proses biologis tertentu. Aplikasi yang relevan untuk membantu memfasilitasi penyusunan skripsi dan artikel. Pertama, Mendeley Zotero, manajemen referensi. Mendeley dan Zotero adalah perangkat lunak manajemen referensi yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengutip referensi ilmiah dari berbagai sumber. Dalam konteks analisis data genetik, aplikasi ini sangat berguna untuk mengelola literatur ilmiah yang luas dan kompleks yang terkait dengan bidang tersebut. Penerapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yaitu 1. Memudahkan pengumpulan dan pengorganisasian artikel jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan analisis data genetik. 2. Memungkinkan pembuatan sitasi dan daftar pustaka secara otomatis dalam berbagai gaya penulisan ilmiah, misalnya, APA, MLA, Chicago. 3. Memfasilitasi kolaborasi dengan anggota tim lainnya dalam berbagi dan mengelola referensi. 4. Dengan pengelolaan referensi yang baik, mahasiswa dapat fokus pada analisis data dan penulisan, bukan pada format sitasi. Kedua, SPSS-R, analisis statistik. SPSS dan R adalah perangkat lunak analisis statistik yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai analisis statistik pada data. Dalam analisis data genetik, perangkat lunak ini sangat penting untuk menganalisis data genomik, mengidentifikasi pola-pola statistik, dan membuat kesimpulan yang valid. Penerapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yaitu 1. Memungkinkan analisis statistik yang mendalam pada data genomik, seperti analisis varian genetik, analisis ekspresi gen, dan analisis asosiasi genetik. 2. Memfasilitasi pembuatan grafik dan visualisasi data yang jelas dan informatif
untuk mendukung temuan penelitian. 3. Membantu dalam memvalidasi hasil penelitian dengan menggunakan metode statistik yang tepat. 4. Mahasiswa dapat belajar menerapkan metode statistik untuk menganalisis data genomik dan mengembangkan keterampilan analisis data yang penting. Terakhir, yaitu Turnitin, deteksi plagiarisme. Turnitin adalah perangkat lunak deteksi plagiarisme yang membandingkan teks yang ditulis dengan database sumber online dan akademik untuk mengidentifikasi kesamaan. Dalam konteks penyusunan skripsi dan artikel, Turnitin membantu memastikan keaslian karya tulis ilmiah dan mencegah plagiarisme. Penerapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yaitu 1. Membantu mahasiswa dan peneliti untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bagian-bagian teks yang mungkin mengandung plagiarisme. 2. Mendorong mahasiswa dan peneliti untuk menulis dengan bahasa mereka sendiri dan menghindari penggunaan kutipan yang berlebihan. 3. Memastikan integritas akademik karya tulis ilmiah dan membangun kepercayaan pada hasil penelitian. 4. Mahasiswa belajar tentang pentingnya integritas akademik dan cara menghindari plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Dari pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran biologi, khususnya dalam analisis data genetik, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan penelitian di bidang ini. Dengan memperhatikan kriteria pemilihan teknologi yang tepat, seperti relevansi kurikulum, kemudahan penggunaan, efektivitas pembelajaran, aksesibilitas, dan keamanan, pendidik dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi canggih seperti AlphaFold, DeepVariant, serta alat manajemen referensi dan analisis statistik. Ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkualitas tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana kecerdasan buatan, AI, telah dan akan terus merevolusi bidang analisis data genetik. Kemajuan dalam algoritma deep learning dan peningkatan daya komputasi telah membuka peluang luar biasa untuk memahami kompleksitas genom dan mengembangkan terapi yang lebih tepat sasaran. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, potensi AI dalam bidang ini sangat menjanjikan untuk masa depan penelitian dan perawatan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya.